أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa yang sudah ikut bergabung di kesempatan malam hari ini, baik dari Hijrah TV di Nusantara, demikian juga TV-TV sunnah yang lainnya yang terus ikut berbagi dalam dakwah ini, karena dakwah ini ya adalah tugas semua, tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah kepada jalan Rabbmu. Kita mengajak kepada Islam sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dari ilmu agama ini. Oleh karena itu mesti kita belajar supaya jangan sampai masuk dalam ucapan Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kembali di dalam faedah di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa faedah terakhir Rasid? Ya Yasin sendiri. No, apa nak komentar Chris? Ya lucu-lucu jamaah ini kan? Ya. Maka aja rapat kalam Jumat Yasin kan? Guru Mukim, apa faedah terakhir? Ahsan, tabarakallahu fiik. Salat jenazah itu 4 takbir. Kah merajak gunung kancah laut?
Oh, lewat. Kan bukan tadi malam pengajiannya. Oh. Malam Senin, 2 malam yang lewat. Maka kurang-kurang perhatian lolos. Nah, hah? La ilaha illallah, bahaya ini, lebihan sibuk sayap pun bahaya nih. Jadi kita katakan 4 takbir ketika sholatul, tapi ada variasi yang lain juga kok. Ada yang 5. Paling banyak berapa? 9 takbir. Barakallahu fikum. Jelas Acit? Baik. Ya. Sekarang kita ambil babu qiraati Fatihatil kitab alal janazah. Bab membacakan atau bab membaca Fatihah ketika salat janazah. Jelas Bapak Yahya? Membaca surat Al-Fatihah waktu salat janazah. Acit? Siap besok malam kampung remaja, Kampung Bajang, insyaallah. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Gundar, telah menceritakan kepada kami Gundar. Qala haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah Ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri. An Sa'ad, dari Sa'ad. An Talhah, dari Talhah. Qala sallaitu khalfa ibn Abbas. Beliau berkata, Talhah mengatakan aku salat di belakang Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas jadi apa? Imam. Ibnu Abbas menjadi apa? Imam. Ibnu Abbas menjadi imam. Wa haddatsana Muhammad bin Katsir, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir. Qala akhbarana Sufyan, telah memberitakan kepada kami Sufyan. An Sa'ad bin Ibrahim, dari Sa'ad bin Ibrahim. An Talhah bin Abdullah bin Auf, dari Talhah bin Abdullah bin Auf. Beliau berkata, sallaitu khalfa ibn Abbas, aku salat janazah di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Faqara'a bi Fatihatil kitab, lalu beliau membaca Al-Fatihah. Apa hukum yang diambil di sini? Nampaknya Ibnu Abbas sengaja mengangkat suaranya. Sengaja mengangkat suaranya ketika jadi imam salat sir. Ketika jadi imam salat apa? Salat sir. Karena salat janazah sir apa jahar? Sir. Qala, ya. Dan apa kata Ibnu Abbas? Karena sengaja mengangkat suara bacaan Fatihahnya, li ta'lamu annaha sunnah, agar kalian tahu ini adalah sunnah. Kalian tahu ini adalah petunjuk, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyahid di sini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya qiraatul Fatihah, ya, qiraatul Fatihah ini adalah bacaan pertama bagi sang imam maupun makmum di saat sholatul janazah. Dan bahkan disebutkan, ya, tentang riwayat yang lain
sengaja ditambah dengan ayat surat yang lain, tetapi itu sifatnya kadang-kadang. Yang selalu tetap baca apa? Al-Fatihah. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Baik, itu dia faedah yang pertama. Faedah yang kedua, surat, nama-nama surat Al-Quran. Apa faedah terakhir, Tur? Pungkang. Kita sana. Tapi hadir kan? Lakong rembu, bukan lakong rembu. Mana terakhir? Kemang Kerang. Hadir Tur kan ya? Lagu nita sana kan? Surat apa? Lupa? Maksun. Aku ngingat-ngingatnya dari kendaitan masih kan? Kajana. Ihsan, mana Ihsan? Oh, parkir. Abu Sahrul. Pahen. Mami Januar. As-Saffat. Kenapa dinamakan surat As-Saffat? Karena Allah Azza wa Jalla membukanya dengan sumpah dengan sofat para malaikat yang berbaris. Baik, sekarang akan kita ambil faedah berikutnya, surat Shad. Surat apa? Shad. Jelas Mas Ipul? Bukan Shad. Shad. Baik. Surat Shad, surat Makkiyah. Ayatnya hanya 88 ayat. Surat apa? Shad Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Ahsan, tabarakallahu fiik. Harus lancar ini. Ya, surat yang diturunkan sebelum hijrah. Lawannya apa? Ini. Makkiyah lawannya apa? Apa arti surat Madaniyah? No, ampun tengenungan tah. Masih doang kedempal itu. Bapak Harto. Yang membekan kuna kelam ini kah? Isra, Madaniyah, apa arti Madaniyah? Surat Madaniyah. Ahsanta, surat itu turun setelah hijrah. Barakallahu fiikum. Masuk Haji Patihin. Jangan lemas-lemas. Heri Binarta, kasih jalan yang lain. Baik, barakallahu fiikum. Surat apa ini? Shad, surat Makkiyah, ayatnya hanya 88 ayat. Kenapa dinamakan surat Shad? Karena Allah membukanya dengan huruf Shad, yang merupakan huruf dari huruf hijaiyah. Dengan huruf ini Allah Azza wa Jalla menantang orang-orang Arab untuk membuktikan kehebatan bahasa Al-Quran. Maka hanya dibuka dengan apa? Shad, Qaf, Nun. Kalau yang lain kan Toha, Yasin, atau Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad. Kalau ini Shad.
Huruf pedal coba. Kurang puas jawabannya. Coba. Alhamdulillah. Shad. Dinamakan surat Shad karena dibuka dengan huruf Shad yang merupakan huruf hijaiyah yang Allah Azza wa Jalla dengannya menantang siapa? Orang-orang Arab ya, untuk menandingi keindahan bahasa Al-Qur'an, dan ternyata tidak ada yang mampu. Nah, tidak ada lafaz Shad kecuali pada surat ini saja. Jelas? Jelas? Barakallahu fikum. Baik. Sekarang akan kita ambil, para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, buku yang satuan mat. Tema kita pada kesempatan malam hari ini, sunnah-sunnah ketika i'tidal dan sujud. Perhatikan para jamaah. Ar-ra'fu minar ruku' wa fihi iddat sunan. Qala rahimahullah ta'ala, bangkit dari ruku' memiliki beberapa sunnah. Nah, bangkit dari ruku' dinamakan apa? I'tidal. Yang pertama, tatwilu hadzal rukun. Panjangkan i'tidal kita. Jangan terlalu cepat sehingga kesannya seperti orang mau balapan. Akhirnya belum sempurna naik langsung cek. Berdiri tegak. Panjangkan. Tentu ketika sholat sendiri, kalau menjadi imam seperlunya. Panjangkan rukun ini. Jadi i'tidal merupakan rukun fi'liyah yang tidak boleh tidak. Berdasarkan hadis Thabit ibn Aslam al-Bunani dari Anas radhiyallahu anhu annahu qala, beliau radhiyallahu anhu berkata, inni la alu an usalliya bikum kama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Aku tidak akan mengurangi dan tidak akan keberatan untuk mencontohkan kalian salat sebagaimana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kami salat. Akan dicontohkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat oleh sahabat Anas bin Malik, karena sahabat ini langsung melihat bagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Thabit berkata, Ibn Aslam al-Bunani, fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unah. Anas ini melakukan ketika dia sholat itu suatu perbuatan yang aku tidak pernah melihat kalian mengerjakannya. Berarti ada yang hilang. Ilangang nisi dengan mudi. Orang belakangan tidak mengerjakannya. Jadi ada cara amalan yang dilihat oleh tabi'in dari Anas tidak pernah dilakukan oleh tabi'in. Zaman tabi'in tidak pernah, atau zaman sahabat. Nah, zaman tabi'in. Apa itu? Kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i intasaba qa'ima. Beliau Anas bin Malik ketika bangkit dari ruku, intasaba qa'ima, berdiri tegak. Ingat ini para jamaah, jangan cepat-cepat
sehingga belum pas naiknya turun. Di sini dikatakan intasaba qa'ima, butang berdiri tegak. Waktu i'tidal. Jelas Mami Ajo? Nah, saking lamanya berdiri hatta yaqulal qail, makmumnya mengatakan qad nasiya. Dia lupa mungkin Anas ini katanya. Ya lupa arwana kan kesuwena. Ya. Jangan-jangan Anas lupa. Ya karena dia lama. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati. Demikian juga begitu dia bangkit dari sujud pertama, duduk antara dua sujud, maka beliau diam hatta yaqulal qail qad nasiya, sampai makmumnya mengatakan jangan-jangan lupa. Lama. Enggak. Bacuan si vaksin no. Jangan lupa masker. Bahaya nyembur sakitnya. Ya. La ilaha illallah. Jelas Abdul Qadir. Jadi Anas mencontohkan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu i'tidal berdirilah sampai makmumnya bilang apa? Ini lupa ini. Duduk antara dua sujud lama sampai makmumnya mengatakan apa? Dia lupa ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Hadis ini tidak ada sama sekali debunya. Sahih. Kalau bahasanya orang Arab mi'ah bil mi'ah 100%. Ya. Sahih 100%. Ya bancal ini. Taib, alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, itu sunnahnya panjang. Sunnahnya apa? Dipanjangkan. Dan minimal jangan sampai kehilangan apa? Tuma'ninah. Baik, berikutnya yang kedua di antara sunnah, di saat kita i'tidal, at-tanwi fi siyaghi rabbana walakal hamdu, memvariasikan ucapan Rabbana walakal hamdu, memvariasikan ucapan apa? Rabbana walakal hamdu. Thayyib. Ada berapa variasi? Ada 5 variasi para jamaah. Ini nanti di rumah bisa dibaca di buku variasi sunnah itu. Ya, cetakan yang kedua, ini halaman 122. Memvariasikan apa? Ucapan atau bacaan Rabbana walakal hamdu. Mana dia variasinya? Pertama, sunnah pertama ucapan Rabbana lakal hamd. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit salat, dia takbir ketika berdiri, dia takbir ketika dia ruku, lalu dia mengucapkan
sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu, ketika mengangkat punggungnya. Ketika, jadi jangan sami Allah di mana? Di atas. Perhatikan ini. Jangan sami Allahu liman hamidah sudah berdiri tegak, enggak, sambil naik. Thumma yaqul wa huwa qa'im. Ketika berdiri tegak, di sini mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Jelas? Satu sunnah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim. Sunnah yang kedua, Rabbana wa, tambahan wawu saja ini. Rabbana walakal hamdu. Kalau pertama bersih, Rabbana lakal hamdu. Yang kedua tambahan apa? Waw. Rabbana walakal hamdu. Nah, berarti kalau sholat isya bisa 4-nya kita pakai ini. Kurang 1, 5. Dalilnya hadits Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaringkan bacaannya ketika sholat khusuf, gerhana. Ketika sholat apa? Gerhana. Ketika selesai membaca, kabbara faraka'a, takbir sambil ruku. Wa idza rafa'a minar rak'ati qala, begitu bangkit dari rukunya beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ulangin real dua-duanya. Barakallahu fikum. Lamun wah 5 baru udah bekelecang. Jaga-jaga kalau sudah 5 nih ya. Sebenarnya kalau sudah banyak nih mulai kita bingung. Ingat aja di rembati itu tasyahud itu la ilaha illallah. Payune tulak bengan doh. At-tahiyat lillah doh. Baik. Yang ketiga, sunnah yang ketiga, tambahkan Allahumma, buang wawunya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Jelas Pak Mul? Baik. Dalilnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu sami Allah liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Apabila imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka setelahnya katakanlah Allahumma rabbana lakal hamdu. Siapa yang ucapannya ini bertepatan dengan ucapan malaikat, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Ndak benar lolos kalimat ini Pak Liana. Ya, Ral. Allahumma rabbana lakal hamdu. Hadits ini juga muttafaqun alaih. Berapa sunnah ini? 3. Ulangi, pahami 3-3-nya. Karena ingat, kita ini kalau sholat itu praktik, bukan hafalan semata. Bahkan dahulu para ulama ussalaf, kunna nasta'inu ala hifzil hadithi bil amali bihi. Dahulu kami membantu diri kami menghafal hadis itu dengan praktik. Jadi cara untuk mudah menghafal itu praktik. Coba pahami. Yang pertama, Allah Rabbana lakal hamdu. Allah Karim. Ini nama 5. Nah, Allah Rabbana lakal hamdu.
Abu Tur. Rabbana lakal hamdu. Yang kedua. Hah? Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga. Mudah atau berjamaah jangan? Apa? Senul. Ya. Rabbana Rabb. 1 2. Masya Allah, lulus. Guru pedal. KB wah. 2. Ih, ngedah itu pun apa? 1. Rabbana lakal hamd. 3. Allahumma rabbana walakal hamd. Ampun tengah bekelecang. Lakal hamd. Baik, saya ulangi. Yang pertama tanpa tambahan, murni. Rabbana lakal hamd. Yang kedua tambah waw di tengah. Rabbana walakal hamd. Yang ketiga tambah di awal, buang di tengah. Allahumma rabbana lakal hamd. Sunnah yang keempat, sempurna. Allahumma rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari saja, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamidah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan sami Allah liman hamidah, qala Allahumma rabbana walakal hamd. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ruku, wa idza rafa'a ra'sahu yukabbir, ketika mengangkat kepala beliau bertakbir. Ini keberapa? Keempat. Baik. Kemudian sunnah kelima, ini sebagian penambahan para ulama kita berdasarkan hadis, membaca li rabbiyal hamdu. Membaca apa? Li rabbiyal hamdu. Hal ini berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud An-Nasa'i. Dikatakan oleh Hudzaifah, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Maka beliau mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal 'azamah. Kemudian beliau setelah itu membuka salatnya dengan Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, lalu beliau ruku.
Kemudian angkat kepala dari ruku, fakana qiyamuhu nahwan min qiyamihi. Lamanya berdiri waktu i'tidal itu mirip seperti lamanya berdiri baca surat. Yaqulu li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd. Nabi hanya mengucapkan li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd. Baik. Adapun secara khusus bacaan Rabbana lakal hamdu itu 4 sigha. Berarti yang kelima ini tanpa itu, tanpa ini, hanya cukup apa? Li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd. Sami Allahu liman hamidah li rabbiyal hamd li rabbiyal hamd. Terus diulang-ulangi. Adapun Rabbana lakal hamdu ada 4. Pertama, Rabbana lakal hamdu. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat paling lengkap, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Baik, kita coba. Haji Fahru. 1 3 Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang lain yang kelima, li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Baik, sunnah yang ketiga waktu i'tidal. Yusannu an ya'tiya bil adhkaril waridati ba'da raf'i minar ruku'. Disunnahkan untuk mendatangkan setelah ruku bacaan-bacaan berikut setelah mengucapkan Allahumma Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu. Ada berapa sunnahnya? Kita bawakan juga dalam variasi itu ada berapa? Lima. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang ketiga, mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd ahlas tsana'i wal majd. Ada tambahan di sini. Ahlas tsana'i
wal majd. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Yang keempat, mil as-samawat wal ard. Nah, ingat ini. Mil as-samawati wal ard. Enggak pakai mil as-samawat wa mil al-ard, enggak. Mil as-samawati wal ard. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla tsana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sunnah yang kelima, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baik, hadis ini berdasarkan riwayat Al-Bukhari. Nah, ketika membaca seperti ini para jamaah, akan dicatat oleh malaikat berjumlah 30 sekian malaikat. Bacaan yang ini saja. Baik. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, bisa lanjut terus. Mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla ats-tsana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi ada berapa variasi? 5 variasi yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Itu dia 3 sunnahnya waktu i'tidal. 1, lama i'tidal. 2, variasikan ucapan Rabbana lakal hamd. 3, variasikan kelanjutannya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Mil as-samawat wa mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla ats-tsana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Sekarang sunnah ketika sujud. Ada beberapa sunnah ketika sujud. Yang pertama, yusannu lis-sajid an yujafi 'adudaihi an jambaihi wa batnahu an fakhidhaihi. Disunnahkan ketika sujud merenggangkan antara lengan atas dengan sisi kanan dan sisi kiri. Buka. Kecuali ada di kiri kanan kita orang yang sedang sujud bakalan menyakiti, jangan dipaksa. Tapi kalau sholat sendiri, buka. Jangan ada nempel begini. Waktu sujud, buka. Pahmi, coba sujud. Barakallahu fiik. Buka. Coba sekarang Pahmi, sujud tempel deh coba. Sujud dulu, sujud. Enggak, tangannya nempel. Belakangan pahanya, belakangan pahanya. Paha belakangan terus, mundur dikit. Siku tempel di perut. Kepit. Ngepit. Ini tidak pas. Ketika ada pilihan, ada kesempatan membuka. Jelas, Chris? Baik. Mana dalil? Dan demikian juga waktu sujud perut menjauh dari paha. Ini perhatikan ini. Perut menjauh dari paha. Ya, lengan
bagian atas kanan menjauh dari sisi kanan. Lengan atas kiri menjauh dari bagian kiri. Kemudian perut harus jauh dari apa, Pak? Paha. Jangan dia nempel. Buka. Isyrah coba. Karena lain kita liaran isyrah. Belakangan dikit. Tapi jangan terlalu ngenyat. Ada yang maka-maka hampir nagin tindo. Jangan, itu gulu, tidak boleh. Mana penjelasannya? Dari Abdullah bin Buhainah yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat farraja baina yadai, direnggangkan antara kedua tangannya. Hatta yabdu bayadu ibtaihi, sampai nampak putih ketiaknya. Berarti apa? Nabi salat pakai selendang. Nampak putih ketiaknya, berarti apa? Nabi tidak suka memelihara bulu ketiak. Ke arak sigira ngingon ke. Woi, rebu tingon.
Dibersihkan kesalahannya bukan berarti mereka itu apa? Maksum. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana cara mengetahui bahwa seorang tersebut Syiah? Ya belajar dulu akidah Syiah. Ya, tapi sebelumnya belajar dulu akidah Ahlus Sunnah. Begitu kita tahu akidah Ahlus Sunnah menyimpang, maka kita lihat bagaimana akidah Syiah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk di dalam salat? Untuk bisa khusyuk dalam salat, pertama, kita belajar sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang paling penting, akidah kita harus benar dulu. Karena kalau akidah kita tidak benar, setan mudah menggoda. Dan itu yang membuat kita tidak khusyuk. Wallahu taala ala wa alam. Surat apa dibaca surat rawatib? Hukum asalnya tadi dibaca. Namun ada sholat rawatib yang disunnahkan suratnya. Contoh, witir 3 rakaat
Asal masih tumak ninah ya. Kenapa Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan ya, sallu wa alaihi bid'atuhu. Salatlah kalian bagi imam bid'ahnya, bagi kalian sunnah kalian. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Cuing. Iti pesahab ke? Ah ya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Ya, pesahab silakan. La ilaha. Baik, Uing pertama bertanya. Rajin ngaji tapi tidak pernah sholat berjamaah. Rajin cari pahala, rajin juga cari dosa. Ya, kita berdoa mudah-mudahan diberikan hidayah. Allah taala a'lam. Kalau ada